ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jamaah subuh mushola An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemudahan dalam melaksanakan semua yang Allah perintahkan, terutama di pagi hari ini kita memulai dengan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat beriring salam kita aturkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bulan Syawal setelah bulan Al-Muharram. Maka bulan Al-Muharram dengan bulan Safar ini saling keterkaitan. Mestinya kita di bulan Al-Muharram itu menjauhi semua perkara-perkara yang mengandung dosa, semua amal yang dapat berimbas kepada amal baik kita. Maka di bulan Al-Muharram kalau kita melakukan dosa, ganjarannya berlipat-lipat. Begitupun kalau kita melakukan amal kebaikan, juga ganjarannya berlipat-lipat. Nah, kalau kita sudah mampu meninggalkan semua perkara yang mengandung dosa, maka mestinya di bulan Safar ini, bulan yang kita ini udah bisa dikatakan sebagai orang yang mampu menjadikan diri kita adalah orang yang dapat memulai satu fase kehidupan di mana amal kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu ibarat kata dosa kita itu dinolkan. Kenapa nol? Karena makna safar itu artinya kosong, artinya nol. Jadi makna yang pertama itu namanya as-sifr. Sifr itu kosong, nol. Kenapa? Karena penamaan bulan Hijriyah itu bukan di masa Rasul. Sebelum Nabi itu nama-nama bulan sudah ada. Ya. Kenapa kosong? Karena pada saat itu masa di mana orang-orang Arab merantau keluar rumah untuk mencari makan, mencari penghidupan. Saking banyaknya mereka yang keluar rumah merantau, seakan-akan di kampung itu kok kosong. Di kampung sepi amat, kira-kira gitu. Ya, maka mereka menamakan as-sifr. Yang kedua, makna safar yang kedua yaitu namanya sifrun. Ada di surat Al-Baqarah ayat 69. Innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un waqi'ul launuha tasurun nadhirin. Ya, saat itu masyarakat bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ini kita mau korban sapi yang kayak gimana? Nah, gitu.
Maka Nabi Musa menjawab, ya, innahu yaqulu innaha baqarah. Baqarah itu artinya sapi. Ya, artinya sapi. Nah, sapi yang kayak gimana? Sapi yang sofro. Ya, sofro itu artinya kekuningan. Jadi makna safar yang kedua apa? Kekuningan. Faqi'ul launuha. Jadi kalau sapi itu yang agak kekuningan, maka di dalam pandangan kita, pandangan mata, tasurun nazirin, itu enak, sedap dipandang mata, indah. Nah, jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Safar ini mestinya kita yang udah sholatnya rajin, yang udah amalnya rajin, zikir, infak, sedekah kita rajin, ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa mempertahankan semua amal ibadah itu dengan baik. Cuman nih, di akhir-akhir ini ya, kira-kira ya plus minus 3 bulan kemarin lah. Kenapa masyarakat kita, terutama di Indonesia, ini kok dalam tanda kutip orang-orang yang berilmu, ahli ibadah, mereka sekolah, berpendidikan, tetapi juga mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Kita diberikan ujian oleh Allah, bagaimana ulama yang disebut dengan kiai ya melakukan tindakan amoral di pondok-pondok, betul kan? Kira-kira apa yang salah dengan mereka? Ya kan? Mereka mohon maaf kiai, tapi melakukan tindakan amoral, begitu. Apa yang salah? Salatnya, zikirnya, infak sedekahnya, ya. Pejabat melakukan dosa, mengambil hak yang bukan haknya, betul kan? Korupsi yang luar biasa, begitu. Nah, ini menjadi introspeksi kita, ya kan? Ini kita yang baru sholat subuh mungkin merasa kita ini sholat subuh udah keren, nah gitu. Sholat subuh kita udah mantap, sholat subuh kita udah ngalahin orang lain yang kagak sholat subuh. Sholat subuh kita merasa begitu. Itu adalah sholat subuh yang kita lakukan yang mampu memberikan jalan kepada diri kita itu menjadi orang yang lebih baik dari orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini kita akan mengkaji kenapa ahli ibadah, kenapa orang yang berilmu, kenapa orang yang sholatnya rajin, zikirnya gak pernah putus, tapi masih melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang merugikan orang lain, zolim, ya. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Saya merangkum dari berbagai macam literatur, ya, dari berbagai macam kitab terkait dengan kenapa ahli ibadah itu masih melakukan itu. Jadi yang pertama yang saya temukan, ini Allah udah jelas, ya, pangkal dari rusaknya ahli ibadah adalah karena merujuk dari surat Al-Ma'un ayat keempat, ayat yang kelima. Apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum
salatihim sahun. Jadi orang itu kata Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi mereka orang yang sholat. Nah, kita tadi udah sholat, ya kan? Kenapa orang yang sholat itu celaka kata Allah? Alladzi, mereka itu orang-orang yang nahum sholatnya an sholatihim sahun, orang yang dalam sholatnya itu mengandung kelalaian. Apa maksudnya lalai? Dia menganggap sholatnya itu adalah sholat yang paling baik, yang paling benar di antara orang lain. Dia itu menganggap sholatnya dia itu sudah menjadikan dirinya dia lebih dibandingkan dengan orang lain. Dia merasa dirinya yang udah sholat tadi itu dianggap dirinya di atas rata-rata orang lain. Ada namanya sifat ar-riya'u li nafsi, sifat ria yang timbul di dalam dirinya, sehingga dia menganggap udah berada di atas orang lain. Ini yang berbahaya. Maka di dalam agama kita itu disebut dengan taswil. Apa namanya? Taswil. Mana taswil? Yaitu membenarkan semua perkara yang sebetulnya perkara itu keliru, tapi dianggapnya benar. Dia korupsi, ntar juga saya sedekah. Saya korupsi, ntar juga saya berinfak. Saya korupsi, ntar saya nyantunin anak yatim. Saya korupsi, ntar juga saya bantu pembangunan masjid dan musola. Dianggap apa? Kan duit ini nanti juga saya mau bantu. Gitu. Pembenaran yang dia lakukan di dalam dirinya, padahal sumber dari uang harta itu adalah haram. Bayangkan bila ini terjadi, ya, seorang pimpinan pondok misalnya menzinahi santriwatinya, dianggap itu sebuah pelajaran, memberikan karomah dan lain sebagainya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian, jadi sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah udah tegaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat yang kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, ya, yang kita lakukan itu kaifiyatnya benar. Benar itu sesuai dengan siapa? Benar itu sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya. Bukan benar sesuai dengan indikatornya, parameternya kita sendiri, ya, gitu. Makanya kita harus banyak gimana ini menyempurnakan sholat kita supaya nggak sahun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi bagi mereka yang beruntung, kata Allah, beruntung sebagai orang beriman, salah satunya adalah sholatnya khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu
itu benar-benar dia saat sholat itu menghadap Allah. Artinya apa? Seakan-akan Allah itu dalam setiap gerak langkah dia itu Allah bersamanya. Innallaha ma'ana. Oh, dia mau mengambil hak orang lain, takut karena ada Allah. Dia mau melakukan perbuatan yang gak baik, takut karena ada Allah. Dia mau berbuat dosa, takut karena ada Allah. Jadi dia itu seakan-akan kalau dia melakukan dosa, ya nggak ada Allah. Ini kan repot. Ya. Sholat jalan terus, maksiat jalan. Ya. Apa? Biar seri katanya. Jamaah itu neraka, ya. Neraka enggak surga. Satu detik di neraka, 1 detik di neraka. Itu ada ulama yang mengatakan 1 detik di neraka itu 7.000 tahun. Coba bayangin. Kita coba-coba ya. Ya kalau seimbang. Kalau beratan ke kiri, takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Kan gitu. La yastawi, apabila kita ini masuk ke dalam golongan-golongan ashabun nar, orang yang berpeluang masuk ke dalam neraka, ya Allah, merugi kita. Dan apakah kita yang menjadi washabul jannah, yang berpeluang masuk ke dalam surga? Washabul jannah. Dan kalau kita dapat peluang lebih dikit ke dalam surga, wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Faizah itu dia beruntung namanya itu. Mas Faiz berarti mas yang beruntung. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi salatnya dia itu adalah salat yang lalai. Kita nih ya, belum tentu juga selamat dari salat kita, benar gak? Jadi ketua DKM, apalagi jadi jamaah, gitu. Jadi pimpinan pondok aja begitu, ambil lagi, baru jadi jamaah, ya kan? Coba misalnya Pak Haji Rohman nih, alhamdulillah nih jamaah kita udah tambah yang haji nih, amin. Semoga menular kepada jamaah yang lain. Ya, menular dari kanan dulu nih. Amin. Lalu ke kiri. Makanya saya doakan Allahumma rzuqna bi ziyarati baitikal haram. Amin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk ziarah ke tanah haram. Amin ya Allah. Jadi jangankan Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena di akhir zaman. Tapi sebetulnya kalau kita baca, belajar sedikit, banyak kisah-kisah nyata ya orang yang ahli ibadah. Ada namanya Soleh. Ya, itu dia sehari-hari itu muazin. Sehari-hari itu muazin. Untuk muazin itu siapa? Tukang azan kan.
Di sini muazzinnya siapa? Haji. Haji. Hasil. Mas Adam sekarang. Itu pas dia mau azan naik ke menara, dia lihat ada perempuan cantik. Pas mau azan, lihat perempuan cantik. Enggak jadi tuh aja. Turun dia dari menara, tiba-tiba masuk ke dalam rumah si gadis tadi itu, ingin memeluknya. Kata si gadis itu, kamu ingin apa? Saya lihat dari ke atas kamu cantik sekali. Saya ingin memeluk dan memilikimu. Kata gadis itu, boleh. Kalau kamu ingin memeluk aku, maka syaratnya kamu harus meninggalkan agamamu. Aku saat ini sudah meninggalkan agamaku, langsung spontan. Ya. Syarat yang kedua apa? Kamu sekarang boleh makan daging babi. Mana dagingnya? Ini langsung dimakan. Bayangkan seorang muadzin yang sehari-harinya dia melantunkan azan, ya, gara-gara melihat seorang wanita cantik. Wanita cantik ini adalah seorang wanita Nasrani. Ya. Dan saat dia selepas makan daging babi itu, Allah mencabut nyawanya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada seorang ahli ibadah, ya, ahli ibadah 70 tahun dia ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat. Iblis berusaha untuk menggodanya. Gimana nih orang udah 70 tahun ahli ibadah, diuji apa aja nggak bisa, digoda apa aja nggak bisa. 70 tahun, ini ada umur yang 70 tahun. Ahli ibadah ini namanya bersisa. Namanya siapa? Bersisa. 70 tahun dia ibadah, akhirnya iblis menggoda dengan wanita cantik. Tuh, makanya laki-laki hati-hati. Godaannya siapa? Perempuan. Sama nggak sama wanita? Sama ya. Lalu dia tergoda. Ya, bersisa 70 tahun ahli ibadah digoda oleh wanita, tergoda sampai dengan menghamilinya. Akhirnya keluarga wanita tadi menuntut bersisa ini sehingga bersisa di penjara, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Datanglah iblis. Si bersisa ini udah putus asa. Gimana caranya bebas? Apa kata iblis? Kalau kamu mau bebas, kamu boleh sujud di depanku. Kamu boleh sujud di depanku. Nanti akan aku bantu. Maka saat dia sujud di hadapan iblis, Allah mencabut nyawanya, meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Ahli ibadah. Maka Bapak-Bapak sekalian, ini kita yang ahli ibadah, jangan merasa tenang dulu. Jangan merasa udah aman dulu. Masih banyak godaan-godaan. Ya. Jagung, godaan. Jagung godaan. Gitu. Masih utuh. Iya kan? Kalau Ustaz belum makan, dia udah makan. Boleh silakan. Katakan. Udah disediakan memang untuk dimakan.
Jadi ahli ibadah Bapak sekalian, makanya kalau kita lihat umat Islam saat ini, kita ngambil potret orang Indonesia aja. Ini berarti ada sebuah hal yang mesti kita jadikan sebagai bahan renungan kita. Kenapa tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, bukan hanya orang berpendidikan dari sisi formal, informal, pendidikan agama, ini semakin kemarin kok semakin luar biasa gitu, semakin brutal kalau kita boleh katakan seperti itu. Dan kita pun kalau dalam kondisi begitu belum tentu kita selamat juga. Ya kan? Ya mohon maaf. Menteri Agama, kan Menteri Agama ngurusin kita, bener gak? Dia ngapain coba? Ya sama. Ya. Makanya nih godaan kita ini maksudnya bapak-bapak ya, laki-laki, harta tahta wanita. Al-fitnatu ummati, cobaan fitnah umatku itu adalah fitnatul mal, ya, wa fitnatun nisa, fitnah harta dan fitnah wanita. Bapak-bapak udah punya bini belum? Ada yang belum? Kalau udah punya bini, jangan tergoda oleh bini orang lain. Cukup bini di rumah. Tuh. Kenapa? Karena istri yang ada di rumah itu mau bagaimanapun keadaannya, Allah udah titipkan, Allah udah amanahkan, Allah udah berikan kepada kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Benar nggak? Kalau bapak-bapak saya masih mengharapkan wanita lain selain bini sendiri, itu berarti ada korelasi yang kuat dengan ibadah sholat. Hah? Ya. Maka dari itu Allah udah berikan kepada kita, ya, semua pada hakikatnya yang kita inginkan, yang kita perlukan. Maka kalau semua ibadah ini kita lakukan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, ya, ibadah yang kita lakukan dalam bentuk sholat ini adalah ibadah yang mampu membentengi kita, memframe kita, menjaga kita, membungkus kita dari perbuatan fahsya wal munkar, keji, dan perbuatan yang mengandung kepada kemungkaran, kezaliman. Fahsya ini kan dimakna adalah perbuatan-perbuatan apa? Zina. Perbuatan apa lagi? Merugikan orang lain. Nah, maka ini yang pertama. Kenapa ahli ibadah kok di akhir zaman? Makanya saya kalau ngedenger gitu ya, apa ulama melakukan ini, itu di pikir saya, kok bisa gitu. Jadi ada kegelisahan batin dalam diri saya gitu. Karena dampaknya Bapak sekalian, ada di dalam satu kaul ulama, ya, di dalam kitab, ya, ini dikatakan begini, ya,
Di dalam Ta'limul Muta'allim, Syekh Burhanuddin mengatakan fasadun kabirun alimun mutahattaq. Jadi kalau dia alim, pelaku maksiat, itu kemaksiatan yang dia lakukan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih parah. Jadi tingkat keparahannya itu, dampak yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Jadi kalau seorang ulama melakukan kezaliman, itu yang terkena dampak itu umat, benar kan? Distrust terhadap lembaga-lembaga Islam, ketidakpercayaan. Waduh, anak saya kalau masuk pesantren gimana? Takut. Makanya sekarang ini di beberapa pondok itu akhirnya menurun, penerimaan santrinya itu menurun karena ada rasa takut. Ya. Belum terakhir kejadian bagaimana santri senior membakar santri yang baru masuk. Itu antar santri, itu kan artinya ada kelemahan di dalam pengawasan pondok, betul nggak? Itu kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh membuat diri saya itu agak gelisah, ya. Kenapa? Inilah menjadi tugas kita bersama pada hakikatnya untuk bisa kembali, yang paling tidak kita memulai dengan diri kita sendiri. Karena semua hal-hal yang seperti tadi itu bisa saja terjadi kepada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Maka kita laksanakan ibadah sholat kita mestinya adalah sholat yang mampu membentengi kita, melindungi kita, ya, dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Wa akbiru minhu jahil muntashakun. Ya. Ditimbulkan oleh orang bodoh ahli ibadah. Keduanya fitnah, ya. Jadi dia itu alim pelaku maksiat, dampaknya lebih parah. Itu sama dengan orang yang bodoh, orang yang tidak alim. Perbuatannya sama, tapi dampaknya berbeda. Kalau ada preman melakukan kriminal biasa, namanya preman. Tapi kalau Edi Nasirun melakukan kriminal, wah itu jadi berita. Apalagi Pak Maji misalnya, wah, langsung viral, ya kan, langsung viral itu. Dan jangan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kenapa ahli ibadah dia itu kok masih bisa, ya, melakukan perilaku yang memang di luar dari nalar kita bahwa dia itu adalah seorang ahli ibadah. Yang kedua, kenapa ahli ibadah itu dia itu masih bisa melakukan itu? Nah, yang kedua ini adalah saya merangkum karena saat dia ibadah, dia tidak merasakan lezatnya bahwa dia itu sedang ibadah, gitu. Jadi ibadah itu hanya sekedar menggugurkan, melaksanakan kewajiban. Makanya dalam doa haji kita, Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Haji yang mabrur. Mabrur itu kan katanya, asal katanya adalah albir.
birrun, kebaikan. Jadi kalau orang udah haji mestinya dia tambah baik. Itu begitu. Gitu. Yang misalnya Pak Haji Rohman traktir kita nih biasanya ayam. Amin. Besok steak. Stick apa tuh? Stiker. Yang biasa traktir bakso Mas Malio, ntar ke apa namanya Emados gitu lah. Nah, Jadi lebih naik gitu. Karena kebaikannya lebih baik, lebih meningkat. Bukannya haji mardud, haji yang tertolak. Ya. Maka orang yang ibadahnya itu merasakan benar-benar dia itu masuk ke dalam hati, ya itu kayaknya dia sulit tuh, karena nanti begini, saya emang awalnya orang gak punya, tapi ini bukan hak saya. Tuh dia udah langsung tuh ada alarm dalam dirinya, dia mencoba untuk apa? Menjauhi yang kayak begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa? Karena dia ibadah itu ibadah yang disertai dengan keikhlasan. Dia benar-benar ikhlas. Ya. Makanya guru-guru kita dulu, ya walaupun dengan seadanya dia ngajar ngaji, ya, tapi hidupnya itu ya berkah, ya kan? Berkah. Saya tidak menyalahkan dalam tanda kutip ulama sekarang ya, yang kadang-kadang menjadi panutan. Itu memang berbeda ya. Ya boleh sih kiai ulama ya habaib itu pakai mobil Alphard, itu boleh nggak? Boleh, silakan. Ya. Tetapi perlu menyesuaikan. Kadang-kadang misalnya di dalam apa kegiatan mereka ya, itu nggak boleh pilih-pilih. Oh, sekarang kan salah satu kerusakan ulama kita itu masalah tarif. Masalah apa? Tarif. Kalau tarifnya kecil dia nggak datang. Ya, itu ada Pak. Teman-teman saya itu dulu waktu di PT IKI itu dia pilih-pilih jadwal khutbah. Ya, kalau jadwal khutbah di perkantoran daerah Sudirman, Kuningan, Kasablanka, itu satu Jumat. Kalau sekarang mungkin tarifnya sudah ada yang 2-3 juta satu kali khutbah. Ya. Kalau di masjid biasa kan masih ada 300, 500. Kalau di masjid sini ya rata-rata 500.000 lah satu Jumat. Kalau di sana itu sudah diangkat, karena dulu saya pernah di tahun berapa gitu ya, itu sudah 1 jutaan gitu untuk wilayah apa namanya Kuningan. Ya. Kalau 4 kali Jumat, kalau 2 juta udah berapa? Iya, itu baru khotib Jumat doang. Hah? Enggak diminum aja. Iya. Belum gajian semua. Pak Haji Hermanto paham? Paham. Kalau di MPR DPR berapa? Oh 1,5. Ya kan, bayangkan 1,5. Ini salah satu hal yang dapat merusak keikhlasan. Iya Pak, merusak keikhlasan.
Apalagi sudah ada tarif, udah ada tim manajemen kayak gitu. Makanya kalau ada ulama yang masih dia itu kehidupannya ya kita lihat bukan diberi tapi memberi, itu udah luar biasa. Luar biasa. Nah, jangankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibadah dapat merasakan kelezatan dalam ibadah karena kelezatan itu bersumber dari keikhlasan, maka jangan itu hilang dalam diri kita. Ya. Karena kalau kita ibadah yang kita lakukan nih cuman sekedar kita ibadah, orang gampang banget nih sekarang ya di akhir zaman ini, ya elah baru aja dia belajar sedikit tapi kadang-kadang udah beda ya seakan-akan paling benar. pemahaman dia itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Itu jangan kayak begitu. Jadi kalau ada sedikit perbedaan dalam masalah ubudiyah, itu bukan kita yang paling baik, Pak. Tapi bisa jadi karena pemahaman kita belum nyampe, gitu. Yang penting kita jangan sampai merasa paling baik. Gitu. Kita ambil contoh begini, yang sering menjadi perdebatan sampai akhir zaman mungkin ya, masalah kunut. Kalau kita nggak kunut, sholat kita batal. Kita sholat subuh nggak kunut, sholat kita batal. Kalau ada pemahaman kayak begitu, itu repot. Karena setiap hari, setiap saat kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak pakai kunut, berarti subuh kita batal, benar nggak? Berapa juta orang berarti sholatnya batal. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, makanya para fuqaha, para ulama kita itu tidak mensyaratkan yang membatalkan sholat itu tidak kunut, benar nggak? Iya. Ini para fuqaha 11, 21 yang masih kita perdebatkan di masyarakat kita, yang mungkin sampai akhir zaman begitu ya. Ini bisa merusak tatanan pemahaman Islam kita ya. Jadi kalau kita masih bisa melihat saudara kita sholat subuh, kita masih bisa melihat saudara kita sholat taraweh, atau saudara kita masih mau berzikir, itu mestinya kita sudah alhamdulillah. Lah ini orang yang udah sholat kita urusin, ya kan? Orang udah sholat kita urusin. Masalah apa? Masalah doa kita urusin. Wah, di zaman Nabi nggak ada kayak begitu. Ya Allah. Ya. Padahal masih banyak orang di luar sana yang tidak sholat. Masih banyak orang yang di luar sana yang belum tahu tata caranya sholat. Jadi jangan kita mengomentari atau berprasangka sama saudara kita yang udah rajin sholat, udah rajin mau ke masjid. Ya, tuh. Karena kita di dalam ibadah yang kita lakukan sendiri itu tadi apa? Taswil, merasa bahwa yang kita lakukan itu seakan-akan yang kita lakukan itu paling benar. Nah ini nggak boleh. Jadi kelezatan ibadah itu akan berdampak kepada banyak hal. Ya. Kita di dalam beribadah kalau kurang khusyuk maka akan banyak berdampak
ke berbagai sisi dalam aspek ibadah kita, sampai dalam menyentuh kepada adab dan akhlak kita itu sendiri. Gitu. Banyak orang yang semakin tinggi ilmunya itu salaman sama orang biasa aja kadang-kadang nggak mau. Dia maunya salaman hanya selevel dia. Pernah nggak Pak? Ada anggota dewan yang mau disalamin, apa ada orang mau salaman tapi melengos itu? Ada nggak kayak gitu? Ada. Dia mau salaman hanya sama orang yang selevel sama dia atau dia anggap yang perlu disalaman. Itu nggak boleh begitu. Ya, apalagi RT, apalagi RW. Ya. Hah? Iya. Maka orang yang ibadahnya itu baik, Masya Allah, itu akan terpancar, terlihat dari adabnya, dari akhlaknya. Ya, dia itu memiliki perilaku yang baik atau tidak. Ya. Maka Bapak sekalian, ini faktor kedua kenapa ahli ibadah dia kok masih bisa terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang mengandung kepada ya, kemungkaran, ya, kekejian dia sebagai ahli ibadah. Yang terakhir, kenapa orang seperti tadi itu masih bisa? Kok bisa ya? Ini karena ada hamba Allah yang namanya iblis, itu emang gak mau berhenti goda kita. Si iblis ini sampai kapanpun pengen terus nih ngegoda Edi Nasirun, ngegoda Pak Maji, ngegoda Pak Agung, ngegoda Pak Badru dan bapak yang lain. Untuk apa? Terus menjadi hamba Allah yang ahli ibadah kepada Allah, hamba Allah yang mungkar ingkar, terus begitu. Jadi emang nih musuh kita nih iblis Pak, ya kan? Kamu kan baru 100 juta, ya belum banyak. No teman kamu udah 5 miliar. Kamu baru 5 miliar, belum banyak. No teman kamu baru udah dapat 1 triliun, gitu. Terus gitu. Kamu 1 triliun, no teman kamu paling 6 bulan lolos, ya kan? Kan masih ada untung banyak, gitu. Masih ada sisa, masih surplus, kan gitu. Nah jadi kayak gitu Pak. Ya. Makanya di sini di dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah katakan begini, summa ya la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi si iblis ini apa dia bilang? Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri mereka. Itu iblis Pak. Siapa yang digoda oleh iblis yang sangat fenomenal? Siapa Pak? Adam dan Hawa. Nabi Adam. Nabi Adam Pak. Adam itu digoda nggak bisa-bisa. Tapi jalan pintunya melalui Bunda Hawa. Betul nggak? Kan gitu. Ya. Sehingga bisa jadi laki-laki yang terjebak di dalam perbuatan tadi itu iblis nyari pintu masuknya lewat mana nih? Kalau nggak lewat istri, lewat anak, terus begitu. Nah, Bapak sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita ini harus terus dan tetap menjaga keistiqomahan kita dalam ibadah.
Ya, kalau ada ahli ibadah yang salah, ya jangan salahkan kepada perilaku. Maksudnya begini, buat apa saya sholat? Ada orang yang sholatnya rajin juga begitu, jangan begitu. Itu mah dia, ya kan? Yang penting kita tetap sholat. Ya, buat apa saya pinter-pinter, orang yang pinter juga begitu, jangan begitu. Itu mah dia. Nah yang penting kita bisa menjaga diri kita. Ya kita makan bukan level mereka, ya kan? Mereka mah kelasnya udah tinggi, ya kita mah kelasnya ecek-ecek gitulah, ya. Tapi kelas ecek-ecek pun, ya itu iblisnya juga iblis yang ecek-ecek, ya kan? Ntar kalau udah naik kelasnya, itu udah lebih lagi tuh Pak, iblisnya itu udah nambah lagi kelasnya, ya. Jadi selagi masih yang goda kita ini masih kelasnya ecek-ecek, jangan kita kalah. Masa sama iblis ecek-ecek aja kita kalah kan gitu, ya kan? Ya. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah terus beri hidayah kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita semuanya yang Allah berikan kemudahan dalam ibadah kita dalam ketaatan, ibadah kita dalam kekhusyuan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena sudah kena jagung dan teh manis apa gitu. Oh, ada titipan pertanyaan. Silakan. Dari jamaah Anwar, ada apa namanya, jual beli. Ada jual beli di dalam masjid. Jual beli di dalam masjid, ya. Maksudnya konteks dari mana? Maksudnya itu jual beli taruh barang di dalam masjid atau kita ngobrol bersama jamaah itu boleh tidak? Ya. Jadi itu babnya masuk ke dalam bab ubay'u, ya, bab jual beli. Memang Rasulullah itu sangat melarang bab jual beli. Jual beli di mana? Salah satunya jual beli di masjid. Apa yang dimaksud dengan jual beli di masjid? Ya, jual beli itu berarti ada yang ngejual, ada yang ngebeli. Artinya terjadi transaksi, ya, terjadi akad di dalam masjid. Tapi kalau akadnya di luar masjid, misalnya saya sama Pak Haji Rohman beli HP di luar tapi ya, ini Pak Haji 1 juta, lalu di dalam masjid dia bayar tuh 1 juta, itu nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena itu bukan akad, jual belinya di luar. Nah, tapi kalau bayarnya itu boleh, ya. Tapi yang tidak boleh adalah jual beli akadnya itu di dalam masjid, transaksinya di dalam masjid. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena masjid dikhususkan hanya untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama aja. Salah. Ya. Oh ya, tadi Pak Badru di pinggirannya boleh Ustaz. Nah, jadi begini, ini masuknya bab iktikaf, ya. Jadi kita ini iktikaf, nawaitul iktikafa, kan itu saya niat iktikaf fil masjid lillahi ta'ala. Nah, dia itu kalau masih masuk area ruang yang dikatakan masjid, itu masih belum batal niatnya. Tapi kalau udah keluar area masjid, maka dia pas masuk masjid itu dia harus niat lagi. Lalu area masjid itu yang mana? Di dalam babul iktikaf, masjid itu yang masih menjadi bagian masjid adalah, ya, satu, ulama mengatakan yang atapnya itu masih ternaungi dengan masjid. Nah, jadi kalau ini berarti masih serambi
masjid ini apa namanya? Teras ini masih masuk. Kalau dia masih ada atap masjid, gitu ya. Ada ulama juga yang mengatakan ini kalau masih ada di dalam area pagar masjid. Kan masih ada pagarnya tuh. Ya batas tanah kan dipagarin. Kalau masih dia di luar di luar tempat ibadah tapi masih di dalam pagar masjid, berarti dia masih di dalam area masjid. Ya, jadi kalau saya ambil yang mana? Saya pribadi maksudnya. Kalau saya pribadi, kalau kita masih berada masjid itu, kalau punya tanah luas, misalnya masjid Istiqlal deh ya, masjid Istiqlal kan luas tuh. Nah itu kan pagarnya luas. Kita masih belum keluar pagar, berarti kita masih masuk etika. Tapi kalau kita udah keluar pagar nih, keluar pagar doang, itu berarti niat kita sudah batal. Begitupun tadi jual beli, ya. Makanya walaupun ada yang saklek, ya yang dikatakan tadi yang nggak boleh di dalam masjid jual beli itu hanya di dalam area ruangan khusus ibadah. Itu yang nggak boleh. Itu. Jangan. Ya, jadi dia harus kecilnya. Misalnya nih ada teman kita yang jualan misalnya nih sholat apalah di luar. Tiba-tiba kita mau berhenti sholat, nanti antaranya aqua 1 itu kan udah akan jual beli itu. Nggak boleh. Misalnya gimana? Itu teman saya nih. Ya. Dia jualan aqua. Pas kita mau keluar, saya bilang nanti antar aqua ya. Orang itu di mana? Dalam masjid. Di dalam masjid. Cuman karena pertemanan sifatnya, atau kita boleh besarnya dari dalam masjid. Tapi terjadi pembayaran. Ya, ntar kita kirim karena kan ada yang bisa ditransfer. Ya. Itu batal apa? Nggak boleh juga. Kalau semuanya yang berujung kepada akad, maka itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi misalnya kita mau, kecuali penjualnya ada di luar masjid, Pak Supri, misalnya saya ini ya, misalnya Mas Susilo di rumah gitu, Mas Susilo, saya tolong dong nanti pesen bakso misalnya, nah itu boleh, ya. Tapi kalau dua-duanya si penjual dan pembeli ada di dalam masjid, maka itu yang tidak diperbolehkan, ya, gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang jual aqua, dia mesen, enter kirim ke rumah saya 2 karton misalnya atau 2 galon ya, saya bayar nih langsung. Nah itu yang nggak boleh, ya. Di dalam masjid terjadi transaksi jual beli. Emang nggak bisa apa di luar dikit nih, biasa kayak ada tempat lain. Ya. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya banyak Pak, ya. Biar supaya masjid tidak sama dengan pasar. Ini maksud dari Rasul. Masjid ini, tempat sholat ini jangan kamu jadikan sebagai sarana seperti pasar. Karena pasar itu salah satu yang dibenci, tempat yang dibenci oleh Rasul. Gitu. Makanya sebetulnya kewajiban yang belanja ke pasar itu kan sebetulnya kewajibannya laki-laki, bukan ibu-ibu. Iya. Jadi kewajiban belanja itu sebetulnya bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Kalau kita kan kebalik, iya kan? Gitu. Ibu-ibunya belanja, bapak-bapaknya tidur. Gitu. Tinggal mantap doang. Gitu. Makanya salah satu tempat yang Rasul itu nggak suka adalah pasar. Ya. Maknanya apa? Karena pasar itu ya banyak lah terjadi tipu daya, ya, belum si penjual mengurangi timbangan, macam-macam, terjadi ikhtilat gitu. Ya. Maka jangan jadikan masjid itu seperti tadi. Ya, orang banyak khusyuk ibadah, tiba-tiba ada yang nawarin
tadi sesuatu, apakah barang yang dijual. Jadi kalau mau transaksi ya geser dikit lah ke jalanan atau keluar. Gitu Pak Supri ya. Soalnya jam 7 kurang 15 sudah. Ada lagi? Belum mandi, belum makan. Cukup? Udah. Cukup. Kalau ada yang kurang jelas silakan WA. Masih punya nomor WA saya? Karena di akhir-akhir dalam 3 pekan ini banyak yang konsultasi masalah jiwa. Masalah jiwa, ada yang sakit jiwa, ada orang PWA. Mudah-mudahan Allah berikan penjagaan buat kita. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.